salam literasi. Oke, hai semuanya, kembali lagi di Ngeresik atau Ngebahas Literasi Asik. Nah, Ngeresik ini merupakan program atau rangkaian program dari IBAKARA. IBAKARA itu apa sih teman-teman? IBAKARA itu merupakan Ikatan Berliterasi Osaka Sakura. Nah, tapi Ngeresik ini kali ini tuh kita sedikit berbeda nih. Iya, bener banget. Apa sih tuh Kak? Kenapa sih berbeda? Karena ada gabungan dari event lagi satu Kak, yaitu dari Sakura, yaitu Bisik atau Bincang Asik. Nah, dari namanya aja udah asik nih Kak, pasti pembahasan kedepannya bakal lebih asik banget. Oke, karena kita udah tahu nih program kita apa, kita boleh kenalan diri dulu nggak sih? Biar semua literasi tahu siapa sih kita berdua ini. Bener banget, mungkin bisa dimulai dari aku dulu ya. Halo Semutan Literasi, kenalin nama aku Adenia Cahyani dari SMA Negeri 1 Kuta Utara. Oke kakak bisa? Halo Semutan Literasi, kenalin nama aku Dinda Febian dari SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Nah, kita udah kenalan nih Kak sebagai host Ngeresik dan juga Bisik. Kita kali ini bakal ngenalin juga nih narasumber kita yang sangat keren pada hari ini, yang prestasinya bejibun gak sih Kak? Tapi sebelum itu aku mau baca ini Kak, kenapa sih kakaknya ini diundang sebagai narasumber? Oke teman-teman semuanya tarik nafas dulu, karena ini bakal banyak banget. Bener banget, kayak salima halaman deh Kak. Oke, yang pertama itu adalah kakaknya sebagai winner Jegek Semanggi 2021. Oke, itu yang pertama tuh. Yang kedua adalah kakaknya runner-up 1 Duta Genre Badung tahun 2022. Oke, masih ada lagi. Oke, kakak selanjutnya adalah winner Jegek Visip tahun 2024. Waduh, ada lagi Kak nih, masih Kak. Lagi nih. Yang ini kakaknya juga Jegek Udayana Persahabatan tahun 2024. Oke, lanjut lagi Kak, masih ada. Kakaknya juga runner-up 1 Jegek Udayana tahun 2024. Dan yang paling gongnya lagi apa nih Kak? Masih ada lagi 2 Kak yang paling gong. Yaitu ada winner Jegek Badung tahun 2025. Terus winner Jegek Bali tahun 2025 Kak Dinda. Kakak ini bener-bener jegek di segala jegek guys. Jadi banget. Oke, inilah kita sambut Kak Olivia Christina. Oke, kamu boleh perkenalkan diri dulu Kak. Oke, terima kasih Nia dan juga Dinda sudah memperkenalkan saya dengan sangat baik. Halo Semutan Literasi, perkenalkan saya Olivia Christina. Benar apa yang dikatakan Nia dan Dinda, saya merupakan Jegek Bali 2025 yang Astungkara terpilih bulan Agustus kemarin. Terima kasih ya Duta Literasi sudah mengundang saya. Oke, kami sebenarnya sangat-sangat honor, bener-bener sangat seneng banget deh Kak, karena tema kita kali ini itu membahas soal sains dan juga budaya. Jadi masuk banget nih sama Kak Olive satu Jegek Bali. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaannya. Boleh. Apakah Jegek Olivia sudah siap? Saya sudah siap. Oke, aku serius ya. Santai aja ya, santai lagi deh Kak. Oke Kak, kemarin waktu kakak ke Bali itu sempat membawakan soal Semara Budaya. Benar. Nah, kenapa sih Kak, urgensi apa yang sekiranya kenapa sih Kak mengusung Semara Budaya itu? Mungkin boleh dijelasin Kak. Oke. Semara Budaya itu kalau boleh saya ceritakan singkatan dari Sarang Belajar Aksara dan Budaya. Yang fokusnya, titik beratnya itu pada aksara Bali. Kenapa saya mengangkat aksara Bali? Di samping karena memang sedari kecil saya sangat dekat dengan aksara Bali. Sejak SD, saya sangat suka menulis dengan aksara Bali. Namun, yang saya lihat saat ini, aksara Bali ini mulai terlupakan. Padahal banyak budaya-budaya kita, tradisi kita, itu datangnya dari lontar yang bertuliskan aksara Bali. Pesan-pesan dari leluhur, kerajaan-kerajaan zaman dahulu itu menggunakan aksara Bali. Tapi saat ini, dia tuh sangat jarang digunakan. Bahkan kalau bisa saya bilang tidak eksis lah yang digunakan saat ini. Kalau bisa lihat sesuai peraturan gubernur nomor 80 tahun 2018 itu tuh cuma dijadikan papan nama di sekolah, di perusahaan-perusahaan, di gedung-gedung itu saja. Tapi tidak ada yang benar-benar untuk mempelajarinya. Jadi itu yang membuat saya mengangkat aksara Bali di perjalanan saya di Jegek Bagus kemarin. Oke, keren banget sih Kak Dinda. Kalau boleh mungkin nambahin nih, ketika kemarin saya lihat Semara Budaya itu kakak nggak cuma mengincar anak-anak aja, tapi juga turis. Bener nggak sih Kak? Benar. Juga turis. Itu kok mungkin boleh dijelasin tuh, kenapa sih kakak juga ngincar turisnya itu, dan gimana sih dari awal
kakak Perjalanannya mungkin ya. Mm-mm. Boleh mungkin dijelasin Kak. Oke, saya melihat di Bali ini banyak wisata budaya berbasiskan edukasi. Yang saya lihat di Badung ini di Umah Anyar Penarungan itu sudah ada. Namun ketika saya ke sana belum ada yang mengajarkan aksara Bali. Sebenarnya saya ingin semakin banyak orang-orang yang menyadari akan pentingnya dan keberadaan aksara Bali itu sendiri. Dimulai dari pariwisata yang memang sangat dekat dengan duta pariwisata kan. Nah, di sana saya mengajak bekerja samalah istilahnya untuk memasukkan aksara Bali di sana. Dan luar biasa antusias dari para wisatawan menuliskan nama mereka dari aksara Bali yang saya harapkan kan ini bisa menjadi atraksi pariwisata baru. Tidak hanya di Badung yang saya lakukan, tapi di wisata berbasiskan edukasi lainnya, di tempat-tempat lainnya itu mulai diajarkan aksara Bali, sehingga tidak hanya wisatawan, tapi juga para masyarakat lokal, anak-anak, generasi muda seperti kita itu juga sadar akan keberadaan aksara Bali. Itu sih harapan saya. Bener sih Kak, biar nggak balik KTP aja ya. Oke, mungkin bisa next ke pertanyaan selanjutnya ya Kakak. Oke Kak Olive, kita semua kan tahu nih Kak bahwa Bali ini merupakan destinasi wisata dari mancanegara. Otomatis budaya-budaya lain itu kian dikenal hingga saat ini Kak. Bahkan di Canggu dan Uluwatu itu rata-rata udah ditempati oleh turis. Bahkan kita udah jarang melihat warga lokal tinggal di sana Kak. Dan juga bahkan ada tagar di Instagram yaitu Safe Bingin Beach, yaitu untuk meningkatkan kesadaran rakyat tentang pembongkaran restoran dan bangunan di pantai guna mencegah kerusakan terhadap lingkungan Kak. Nah, coba kita bahas dari sisi komersialisasinya nih Kak Olive, tentang hubungan antara budaya dan pariwisata. Nah, menurut Kak Olive pribadi, gimana sih cara Kakak menyikapi hal ini Kak? Oke. Mungkin bisa dijelaskan Kak Olive? Oke, yang pertama kalau misalkan Bingin Beach, itu kan terjadi juga di Kabupaten Badung. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, desa adat dan juga para pelaku bisnis itu harus sejalan. Kalau misalkan kita membangun di suatu tempat, desa adat itulah yang harus paling kuat kedudukannya. Tentang kita kan di Bali itu mengenal dengan awik-awik. Apakah para pelaku bisnis itu sesuai perilakunya dengan awik-awik yang kita yakini, sehingga tidak seperti sekarang sudah berjalan bertahun-tahun baru sekarang dibongkar. Sebenarnya kan itu banyak yang menimbulkan masalah runtutan lainnya, tenaga pekerjanya, bagaimana nasib mereka ketika di PHK, dan juga bangunan-bangunan itu kalau misalkan dibangun ulang, kalau misalkan narasinya kan itu bakal jadikan pariwisata baru tapi lebih ke alam. Bagaimana juga pemerintah dapat memegang ucapannya agar tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakatnya. Kalau kita lanjut ke komersialisasi, sebenarnya ini menjadi perdebatan di seluruh aspek budaya kita. Benar kan? Budaya kita terlalu dijual bebas, budaya kita terlalu dipertontonkan dengan segala macam. Tapi percaya tidak percaya itu yang membuat pariwisata kita hidup. Bali itu dikenal dengan pariwisata budayanya. Karena kita kaya akan budaya, itulah yang membuat orang itu tertarik untuk ke Bali. Itulah spesialnya kita. Namun kembali lagi, kita boleh untuk memamerkan budaya kita, tetapi jangan memperjualbelikan nilai sakralnya atau tradisinya. Kalau misalkan sekarang tari-tarian, oke, banyak yang dikomersialisasi, banyak yang dipertontonkan. Kalau misalkan itu memang kita mengenal desa Kalapatra, di mana tempat yang bisa untuk kita pertontonkan, oke, baik itu dipertontonkan. Tapi yang paling penting itu, kalau misalkan budaya dan pariwisata, harus ada batasan. Mana tradisi yang boleh diberikan kepada halayak umum, mana budaya yang bisa dipertontonkan, itulah yang harus dipertahankan. Oke, bener banget sih. Keren banget sih Kak jawabannya. Ya, Kak Alu itu ngejawab bener-bener apa ya? Udah memahami banget sih Kak pasti. Masih belajar juga. Kita kan saling belajar di sini. Jadi ilmu baru nih Kak Dinda buat kita semua, buat semeton literasi juga. Oke, tadi kan kita sudah ngebahas soal bagaimana budaya itu dikomersialisasikan. Kita juga tahu nih Kak, ada yang namanya subak. Subak itu kan semacam sistem irigasi yang sudah ada dari turun-temurun, bahkan sudah diakui oleh UNESCO. Nah, kita tahu subak itu kan biasanya ada di daratan-daratan tinggi, seperti Tabanan, dan juga daratan yang lebih tinggi lainnya. Dan itu kerap kali beriringan juga dengan villa-villa tuh Kak. Villa-villa dengan pembangunan kan, karena biasa tuh bule datang kan biasa mereka buat healing gitu kan. Buat healing, buat nyari yang namanya adem-adem. Nah, tapi di sini tuh juga menimbulkan, betul mungkin sama kasusnya dengan Safe Bingin Beach dan juga di Canggu itu. Dan di sini itu kita melihat
villa-villanya itu justru dari limbah-limbah air mereka itu justru memengaruhi ke Subaknya itu sendiri. Karena kita benar. melihat Subak ini sebagai bentuk sains juga dalam pembahasan kita kali benar, ini, bagaimana prosesnya di sana. Nah, menurut Kak Olive nih, gimana ya sekiranya nggak cuma dari pemerintah aja, tapi mungkin dari pengusaha-pengusaha yang mungkin apa ya, mungkin mereka memang betul mereka memiliki semacam uang maupun dana yang memang lebih untuk usaha mereka. Tapi kadang juga mereka itu buta bahwa Subak itu adalah kehidupan seseorang gitu loh Kak. Nggak cuma villa itu. Iya, Nah, benar. menurut Kak Olive nih gimana sih Kak? Heeh. Oke, aku ingat banget dulu waktu SMA, guru ekonomiku pernah bilang, kalau misalkan kita bisnis, itu pasti mencari keuntungan Iya, sebesar-besarnya. Iya, benar. Itulah yang menjadi, itulah yang mereka ketahui para pelaku bisnis. Tapi ketika kita berbicara masalah Subak, kemarin kebetulan waktu Serangkaian Cikek Bagus Bali, saya dan juga teman-teman itu berkunjung ke Jatiluwih, yang dimana kita tahu Subaknya masih terjaga sampai Masih saat asli ini. banget. Nah, hal yang menjadi ikonik itu adalah awik-awik mereka sangat kuat. Mereka mempertahankan Subaknya karena memang di samping sebagai warisan dunia, mereka mempertahankan. Jadi semua para masyarakat yang memiliki Subak di sana, mereka sangat menaati awik-awik di sana. Mereka akan menanam bersamaan, mereka juga akan memanen padinya secara bersamaan. Tidak boleh menjual lahan mereka serta-merta kepada pihak asing. Bahkan yang berjualan di sana pun harus masyarakat lokal. Kalau misalkan pemilik restoran itu pasti masyarakat lokal. Kalau misalkan Subak, benar kata Dinda tadi, itu adalah sistem irigasi. Air yang mengalir ke kita, bahkan ke Badung saat ini, itu datangnya dari Danau Batur. Jadi kalau misalkan benar, nanti kalau misalkan ada di pertengahan itu villa yang limbahnya dibuang ke sungai, itu juga akan mempengaruhi Subak ya, dan sawah-sawah yang diairi oleh air yang mengalir dari Danau Batur. Karena kan kalau misalkan air, disclaimer dulu, saya anak ilmu sosial ilmu politik, mungkin tidak akan terlalu sains, tapi akan menjelaskan setaunya Kak Olive ya. Jadi nanti kalau misalkan limbah-limbah itu mengairi sawah, nanti kualitas tanahnya itu juga tidak akan terlalu baik. Nanti beras-beras yang dihasilkan itu kualitasnya juga akan terpengaruhi oleh hal itu. Jadi yang seharusnya mungkin bisa dilakukan adalah penguatan dari desa adat itu kembali. Saya rasa di segala aspek desa adat lah yang harus paling kuat, masyarakat lokal lah yang harus paling tegas. Kalau misalkan ini duta literasi, perlu ada literasi keuangan juga kepada masyarakat lokal. Karena yang sering kali fenomena yang Kak Olive lihat itu di Canggu, di daerah-daerah yang memang over tourism atau over concentration, itu banyak yang menjual lahan mereka karena masalah ekonomi. Masalah ekonomi karena tawaran yang begitu tinggi, tapi tidak memikirkan bagaimana dampak ke depannya. Literasi keuangan inilah yang harus diperhatikan. Petani itu harus diberdayakan agar ada sirkulasi ekonomi. Jadi berikan mereka pupuk, berikan mereka bantuan untuk mengelola pertanian mereka. Kalau misalkan hal itu sudah terjadi, terus mereka mendapatkan pasar ketika padinya udah tahu nih dipasarkan kemana, udah ada konsumen lah istilahnya, pasti akan ada perputaran sirkulasi ekonomi di sana. Jadi tidak akan ada penjualan lahan yang sebegitu masifnya pada akhirnya. Oke, jadi benar banget nih Kak, karena dilihat nggak cuma dari satu orang aja, karena bayangkan nih kalau misalkan kan itu semacam siklus ataupun rantai perekonomian ya Kak ya. Kalau misalkan satu tumbang, semua tuh akan seperti domino efek ya Kak, Iya, bakal benar-benar menjatuhkan semuanya hingga nanti bahkan mungkin cucu anak kita ke depannya ya. Nah, berarti betul banget nih kalau misalkan dikonklusikan apa yang disampaikan oleh Kak Olive itu nggak cuma dari para petani aja, dari pemerintahnya juga, dari bahkan investor-investor itu perlu mungkin kita saring lagi ya Kak ya, siapa yang boleh, siapa yang sekiranya apakah mereka sudah teredukasi, apakah mereka sudah tahu kita ini memiliki awik-awik seperti apa maupun peraturan seperti apa. Jadi dilihat juga dari pertama, investornya harus tahu teredukasi. Kedua, pemerintahnya juga harus lebih tegas lagi, dan desa adatnya juga harus lebih tegas lagi. Ada lagi satu. Apa itu Kak? Kalau misalkan di dunia pariwisata ada namanya corporate social responsibility. Waduh, apa itu Kak? Jadi kalau misal CSR kan singkatannya. Jadi kalau misalkan pelaku bisnis kayak villa-villa itu harus memberikan kontribusinya kepada masyarakat lokal. Jadi istilahnya kita menghargai siapa yang ada di sekitar kita.
Kalau salah satu, Kak Olive pernah baca, tapi Kak Olive lupa nama hotelnya apa. Kalau di Nusa Dua itu ada hotel yang membagikan sarana pendidikan kepada anak-anak di sekitar dan juga penyumbang air bersih. Nah, hal-hal seperti itulah yang bisa dilakukan oleh investor pelaku bisnis yang memang peduli dengan di mana mereka mendapatkan rezeki lah istilahnya. Jadi rakyat di sana juga menerima manfaatnya Iya, gitu kayak dari benar. investornya. Oke, kita lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apakah menurut Kak Olive, sains itu bisa membantu menjelaskan atau bahkan memperkuat makna budaya Bali? Bukan malah jadi tantangan gitu Kak dari sains itu sendiri. Oke. Kalau misalkan sains itu kan istilahnya ilmu eksakta ya. Iya. Dia terukur, terakurasi. Salah satu yang bisa Kak Olive berikan contoh, Anak Agung Gede Rama Putra dari kapal pendiri Pancar Langit itu pernah menjelaskan kepada Kak Olive dan juga teman-teman di Sejebak Bali. Waktu itu kita mendapatkan pembekalan. Jadi beliau melakukan sebuah eksperimen dari air tirta. Air tirta ini kan banyak orang yang selalu mempertanyakan kenapa sih orang Bali kalau habis sembahyang itu ngetisin tirta, minum air yang katanya air suci. Apa sih bedanya? Dan ini juga sempat diberikan di pembekalan dari salah satu Dewan Juri Jaga Bagus Bali kemarin, Pak Agung Pertu. Jadi Beli Agung Gede Rama ini meneliti air yang dari air suci, lalu ada lagi air suci yang diiringi oleh gamelan, ada air suci yang diiringi oleh gamelan dan juga tari-tarian. Kadar airnya berbeda, pH-nya meningkat. Ini membuktikan bahwa budaya dan juga kepercayaan kami itu bisa kok terukur dan juga terakurasi. Jadi itulah mengapa kalau misalkan ada karya gede, ada odalan besar, tirtanya itu kita sucikan melalui apa? Melalui gamelan dan juga tari-tarian itu, melalui kidung, tarian, gamelan gitu. Jadi sains itu bisa menjadi pembuktian bahwa tradisi dan juga kepercayaan kita itu terakurasi kok. Oke, Keren banget. Berarti jadi ilmu baru nih Kak Iya, buat ilmu kita baru bahwa buat kita. sebenarnya sains itu juga sangat berkaitan erat dengan budaya Kak ya. Oke. So next ya Kak. Oke, tadi tuh cukup apa ya, menarik sekali ya. Iya karena, benar banget. cukup kadang tuh apa ya, kontroversial gitu nggak sih Kak? Budaya itu kerap kali tidak sejalan dengan sains, ya kan? Banyak orang-orang yang menyebelah matakan budaya itu sendiri. Mana sih ukuran sainsnya? Dari mana sih Kak ini? Ada bisa gitu, ada bisa kayak ini. Karena juga ada kata-kata yang kayak nak mulai gitu gitu kan. Nah, mungkin itu bener banget teman-teman. Perlu yang namanya mungkin literasi biar teman-teman tuh tahu ada yang namanya bahwa hal kayak itu sepertinya nyata ya Kak ya. Iya. Sudah diteliti loh itu. Ada pengaruhnya itu Betul. nyata Kak. Betul Benar banget. banget. Nah, tadi ini kan Kakak sudah banyak banget membahas dari awal banget kita Kak. Nah, sebagai Jegek Bali nih, gimana sih cara Kakak biar muda-mudi maupun semeton literasi ini itu biar pertama literasinya meningkat. Terus juga mereka itu bisa mempelajari budaya. Mungkin kita akan agak singgung sedikit ke pembacaan sebelumnya ya. Iya. Biar mereka tuh tidak hanya KTP Bali dan apa ya, tidak merasa bahwa pendatang itu adalah sebagai sebuah hal yang ancaman. Karena kan kita sering sekali dengar ya kayak mereka pendatang-pendatang itu justru apa ya, justru malah memperkeruh memberikan dampak negatif di Bali. Tapi kita juga tidak bisa bohong bahwa dari pendatang itulah kita mendapatkan hasil ekonomi kita untuk sekarang ini. Nah, gimana sih cara kita sebagai masyarakat muda itu mengedukasi diri kita biar kita tuh apa ya? Kita mungkin tahu orang tua kita tuh mungkin agak old school ya, mungkin ya bisa dibilang mereka itu memiliki ya ajaran-ajaran dari kakek nenek kita sebelumnya yang mungkin tidak semaju sekarang. Nah, inilah saatnya kita sebagai semeton literasi juga sebagai masyarakat muda biar rantai old school-nya itu tidak apa ya, terputus lah bisa dibilangnya, dan kita itu justru bisa memanfaatkan apa yang sudah ada dan tidak hanya terus komplain akan hal-hal apa ya yang mungkin tidak ada ujungnya nih Kak. Gimana nih Kak cara Kakak sebagai Jegek Bali biar masyarakat itu lebih teredukasi lagi gitu Kak? Oke, yang pertama tentang pendatang wisatawan asing yang kita bergantung kepada mereka. Sebenarnya ini bisa kita lihat ketika pandemi COVID kemarin bagaimana pariwisata juga perekonomian itu begitu anjloknya karena sedikit wisatawan asing yang datang ke kita. Memang tidak dapat dipungkiri orang-orang Bali itu bergantung pada pariwisata. Tapi tidak bisa menutup mata juga waktu pandemi COVID kemarin wisatawan lokal lah yang membantu perekonomian kita. Jadi wisatawan asing itu bukan segalanya kok.
Wisatawan lokal juga banyak memberikan kontribusi kepada kita. Dan juga Nak Mulak itu, saya rasa ini penyakit orang Bali ya. Iya benar Kak. Nah, Oke, benar. sebagai generasi muda dan bagus banget nih teman-teman dari Duta Literasi inilah yang kita perlukan. Nah, literasi itu kan bukan hanya tentang membaca buku, tetapi bagaimana kita memahami sesuatu. Nah, tapi saya merasa, Kak Olive merasa, membaca buku itu adalah jalannya untuk kita memahami sesuatu. Tekstual itu sangat penting. Kak Olive merasa ketika kita membaca buku, kita tahu banyak hal. Banyak kok penelitian-penelitian yang menjawab mengapa budaya ini bisa terjadi, mengapa tradisi ini dilakukan. Baca itu biar ketika orang bertanya, kita tidak hanya bisa menjawab Nak Mulak itu. Buanglah pikiran-pikiran Nak Mulak itu. Kalau misalkan orang-orang tua kita menjawab seperti itu, buanglah pikiran itu. Kita sebagai generasi muda harus berubah. Contoh teman-teman di sini pasti literasinya kuat dong, suka baca buku dong. Harus itu. Jadi contohlah teman-teman ini dan juga kalau Kak Olive sendiri, Kak Olive membangun budaya dari dalam diri sendiri. Kalau misalkan Kak Olive kemana-mana tuh pasti bawa buku. Sekarang bawa buku. Jadi budaya itulah yang berusaha Kak Olive bangun dari dalam diri Kak Olive. Baca buku yang benar-benar sederhana dulu, yang kata-katanya ringan, sehingga nanti tuh pasti upgrade dan upgrade. Itulah menurut Kak Olive, kalau misalkan boleh sharing cara kita untuk merubah pandangan kita. Belajar itu tidak hanya di sekolah kok, di luar pun dengan siapapun itu juga kita bisa belajar. Jadi budaya dalam diri kita lah yang harus diubah, mindset, bergaul dengan orang-orang yang bisa membawa kita ke jalan yang lebih baik. Oke. Ini ngingetin Dina nih sebenarnya Kak akan satu jawaban Kakak waktu di Jegek Badung nih. Apa itu? Yang Diketahui Kendali. Diketahui Kendali, benar Filosofi banget. teras ya Kak ya. Itu buku pertama yang bikin Kak Olive benar-benar suka baca buku. Oh iya, gimana Iya. Kak? Mungkin boleh dijelasin kenapa sih Kakak dari situ tuh kenapa? Jadi kalau boleh cerita juga, Boleh. dulu SMA Kak Olive tuh nggak suka baca buku, jujur iya, nggak suka baca buku. Tapi ketika masuk ke dunia perkuliahan, Kak Olive bergaul dengan orang-orang yang suka baca buku. Kayak kalau sekarang tuh fear of missing out dong, FOMO trennya ya. FOMO dong. FOMO. Jadi kalau misalkan di perkumpulan, tuh mereka bahas buku nih, aku bahas buku apa ya? Sementara aku nggak pernah baca buku-buku seperti itu. Lalu dipinjeminlah aku satu buku filosofi teras. Banyak konsep-konsep yang ada di dalamnya. Tapi balik lagi, ada beberapa hal yang memang bisa kita terima atau tidak sesuai lah dengan naluri kita. Itu balik lagi pemahaman kita terhadap bacaan itu harus dipilah-pilah lagi. Namun dikotomi kendali itu memang benar-benar relate gitu Kak Olive rasa. Memang banyak hal yang ada hal yang bisa kita kendalikan dan tak bisa kita kendalikan. Salah satunya adalah literasi dalam diri kita. Bagaimana kita membangun budaya baru, bagaimana kita bergaul dengan orang, pilihan hidup kita itu adalah hal yang bisa kita kendalikan gitu sih. Respon orang tuh juga kita bisa Iya, kendaliin. benar. Memang benar banget kalau kita harus pilih lingkungan yang bisa membawa kita ke hal yang lebih baik kayak. Oke, mungkin tadi udah bahas soal budaya. Sekarang lebih ke sains tapi ada budayanya juga Iya. Kak. Jadi kan Bali itu sering banget menghadapi masalah sampah plastik Kak. Kita udah nggak asing lagi ya, di mana-mana udah ada sampah plastik gitu. Terutama di pantai nih paling sering gitu Kak. Nah, kira-kira apa yang bisa dipelajari dari filosofi budaya Bali untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap lingkungan Kak? Oke. Pola pikir ya. Pola pikir itu kan hal paling sederhana yang dimiliki oleh manusia. Balik lagi, budaya itu kan bukan cuma tentang tradisi, tari-tarian, tapi cara kita berpikir, cara kita berperilaku itu juga salah satu bentuk budaya. Dan kalau misalkan kita berbicara masalah sampah, ini adalah budaya masyarakat yang selalu membuang sampah sembarangan, tidak memilahnya, dan budaya lainnya yang kalau misalkan di skala yang lebih tinggi, belum banyak Kak Olive melihat desa-desa yang memiliki kesadaran untuk memberdayakan TPS yang mereka miliki di setiap desa. Dan kalau misalkan di pantai, kemarin Bali, Jegek Bagus Bali itu melaksanakan program Bali Bersih, mendukung program pemerintah juga melalui surat edaran tahun 2025 ini. Nah, salah satu bentuk kolaborasi Kak Olive kemarin dengan Sobat Pantai, ada satu statement yang Kak Olive ingat adalah yang membuat sampah itu masih banyak itu adalah mikroplastik yang kecil-kecil itu. Itu yang kerap kali orang-orang tidak lihat. Padahal kalau misalkan itu masih ada, itu yang membuat sebenarnya pantai itu tercemar. Nantinya itu akan dibawa oleh arus air sehingga itu kembali lagi sampah-sampah kecilnya ke
laut lalu dimakan oleh ikan, sehingga kehidupan laut juga akan bermasalah, tercemar seperti itu. Jadi edukasi dan ada komunitas seperti Sobat Pantai itu harus diperbanyak, harus diperkuat sih menurut Kak Olive. Dan salah satu contohnya lainnya juga, kalau misalkan kita berbicara masalah sampah, salah satu desa di Kabupaten Badung, itu Desa Punggul, itu sudah memberdayakan desanya dan mengelola sampahnya sendiri. Ada satu slogan yang Kak Olive rasa harus dimiliki oleh semua desa di Provinsi Bali kalau misalkan ingin sampah ini benar-benar selesai. Sampah desa tuntas di desa. Sampah rumah tangga selesai di rumah tangga. Ada bak yang digunakan untuk mengelola sampah organik. Kalau misalkan ibu-ibu di dapur itu pasti kan sampah organiknya banyak banget. Kalau misalkan dibuang ke sungai itu akan menjadi limbah yang membuat air sungai tercemar. Jadi harus diselesaikan terlebih dahulu, dijadikan pupuk kompos, nantinya bisa digunakan kembali. Ada banyak solusi juga, ada tebel modern dan lain-lainnya. Tapi hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana teman-teman dan juga keluarga kita yang ada di kota. Nah, kalau misalkan di kota perlu ada bantuan dari pemerintah. Membuatlah lahan untuk mengelola sampah organik dan anorganik itu. Kalau misalkan kemarin waktu Kak Olive main-main ke Desa Punggul, pengelola TPS 3R Desa Punggul itu menyatakan kalau misalkan mengelola sampah tuh mahal banget biayanya. Satu mesin aja di sana bisa harganya itu 2 Nmax. Oh my god, Iya 2 Nmax harganya. Jadi kalau misalkan nggak punya uang lebih, nggak mau mengeluarkan dana yang lebih, ayo kelola sampah dari sumbernya. Ayo buang sampah, pilah-pilah sesuai jenisnya, gitu sih harusnya. Oke, terima kasih Kak Olive. Ternyata dapat ilmu baru lagi Kak. Ternyata kalau di pantai, kan itu biasanya banyak kegiatan yang cuma mungut sampah yang kelihatan aja Iya. kayak yang gede banget. Padahal sebenarnya yang sangat berdampak itu malah sampah-sampah yang kecil. Jadi mulai dari sekarang bisa nih Kak kalau kita bersih-bersih pantai kita lebih teliti lagi gitu. Ini juga menyambung juga soal budaya Kak, soal Trihita Karana Kak. Iya, benar banget. Palemahan. Iya, palemahan bener. Jadi perlu ada namanya hubungan harmonis antara kita dengan alam yang ada. Nggak cuman antara manusia ke Tuhan, manusia dengan manusia, tapi juga manusia ke alam. Benar. Karena yang ke alam juga balik lagi ke kita ya Kak. Iya, benar. Tadi benar disampaikan oleh Kak Olive bahwa apa yang misalkan ikannya tercemar, nanti ikannya bakal kita makan lagi nih. Bayangin kalau misalkan ada mikroplastik Mikroplastik. di dalam daging ikan itu, wah, Bukan bakal berdampak buat diri Iya, sendiri benar juga banget. Kak. Balik lagi ke kita. Oke, wah, nggak kerasa Udah nih, nggak Kak. kerasa ya Kak, udah di ujung. basa basinya udah banyak banget ya Kak. Tapi sebenarnya di sini dia belajar banyak banget sih Kak, karena dilihat nggak cuman apa ya, kita perlu apa ya, nggak cuman dari pemerintah aja, tapi kita itu perlu tahu, kita perlu ubah mindset kita biar nggak cuman nak mulai gitu, Benar. biar nggak di stuck situ-situ aja terus ya. Kesadaran diri kita Iya, juga betul. sangat penting gitu Kak. Jadi nggak bisa mengandalkan pemerintah aja, menganggap pemerintah yang paling salah, padahal diri kita juga belum upgrade Iya, gitu belum Kak. upgrade. Mungkin ada nggak sih Kak pesan dan kesan nih untuk Semeton Literasi terkait mungkin sepatah kata kayak Oke. kata-kata motivasi, kata-kata motivasi. Karena pasti banyak banget nih fansnya Oke. Kak Olive yang ngasih Kak Dinda. Oke, boleh. Untuk teman-teman semuanya, teman-teman literasi, ayo kita berbenah, jangan selalu menyalahkan orang lain. Ayo kita lihat diri kita, apa yang bisa kita lakukan dan kontribusikan kepada lingkungan sekitar kita. Belajar itu tidak hanya di sekolah saja, perbanyak teman, perbanyak relasi, ikut organisasi yang bisa mengubah pola pikir kalian menjadi lebih baik. Ayo belajar, mulai membaca buku itu adalah cara kalian untuk mengetahui banyak hal di dunia. Contoh teman-teman yang sudah berani memulai sesuatu yang hebat, sudah berani menjadi contoh, dan ayo kita bersama-sama, banyak masalah di sekitar kita, ayo kita bersama-sama menyelesaikannya. Berikan uluran tangan kita, jangan hanya mengandalkan pemerintah, tetapi uluran tangan kita itu pun sangat berarti untuk mereka. Gitu sih. Aduh deep banget sih Banget Kak. ya. Ini buat teman-teman yang mungkin mau tahu nih terkait Kak Olive tuh bisa follow IG-nya mungkin ya. Nah, mungkin boleh, boleh, boleh. Ya, no, Christina siapa boleh Kak? Iya, boleh. IG-nya Kak. Nol Livia Christina. Oke, mungkin bisa dicobain ya teman-teman ya, karena dilihat bagaimana cara kakaknya itu mendalami perannya sebagai Jegek Bali, nggak cuma sekadar selempang aja ya Kak ya, tapi memang betul sadar, aware
dan tahu bahwa ini tuh masalah yang serius, bukan masalah yang bisa diabaikan begitu saja. Benar. Oke, mungkin ngeresik dan bisik sampai sini dulu Sampai sini teman-teman. aja. Oke. Mungkin bisa Kita tutup ya Kak tutup Dita ya. Terima Oke, kasih ya. Terima kasih banyak Kak Olive. Semoga sama- berkenan, semoga apa yang Kak Olive sampaikan dapat diterima. Kalau misalkan mau diskusi lagi, boleh follow Instagram dan juga kita DM-an. Betul. Oke, mungkin buat teman-teman yang ngefans banget sama Kak Olive itu bisa di DM kakaknya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa apa yang teman-teman nonton inilah sebagai bentuk salah satu literasi juga teman-teman. Silahkan ditonton, diresapi dan juga dirasakan dan juga diaksikan teman-teman. Gak cuma Benar sekadar ditonton aja. Oke, mungkin kami Dinda dan juga Nia pamit Pamit undur diri. Terima kasih Terima kasih teman-teman semuanya. Kita salam literasi dulu gak sih Kak? Oke. Boleh. Salam literasi. Dadah. Dadah.